Ini adalah kisah tentang seorang pesulap muda Marcel Radival, atau yang dikenal sebagai pesulap merah, yang sebelumnya tidak percaya akan ilmu hitam, terjebak dalam pertempuran antara kekuatan gaib Laut Selatan dan dukun hitam yang sakti, yang membuatnya bertemu Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Jika dia gagal, bukan hanya nyawanya yang taruhannya, tapi keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib akan hancur. Apakah pengorbanan terakhir yang dilakukan pesulap merah berhasil? Mari kita simak cerita lengkapnya yang penuh makna dan bikin merinding haru. Malam itu, Marcel Radival, atau yang dikenal sebagai pesulap merah, terbaring di ranjang dengan tubuh yang berkeringat dingin. Beberapa hari terakhir, ia terus dihantui mimpi buruk yang sama. Sosok wanita tua berjubah hitam datang dengan tatapan kosong, merapal mantra, lalu menghembuskan asap hitam tepat ke wajahnya. Setiap kali terbangun, tubuh Marcel semakin melemah. Tulang-tulangnya nyeri seperti tertusuk jarum, dan perutnya terasa melilit, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Awalnya, Marcel mengira ini hanya efek kelelahan. Namun, setelah temannya, Gilang, memeriksa dengan kamera spiritual, ia terkejut. "Bro, ada bayangan hitam di belakangmu. Aku lihat sendiri di kameranya. Matanya merah, dan dia seperti menempel di tubuhmu," ujar Gilang dengan suara gemetar. Meski begitu, Marcel masih bersikeras ini hanya sugesti. Tapi hari demi hari kondisinya kian memburuk. Suatu malam, ia muntah darah. Bukan darah biasa, melainkan bercampur potongan rambut dan paku berkarat. Saat itu, Marcel sadar, ini bukan penyakit biasa, ini santet. 6 bulan sebelumnya, Marcel sedang gencar membongkar praktik perdukunan di berbagai daerah. Salah satu kasus paling heboh adalah saat ia mengungkap dukun sakti dari Gunung Lawu bernama Ki Sunggono. Dukun itu mengaku memiliki kesaktian tinggi yang bisa menyembuhkan segala penyakit dengan mantra dan sesajen. Namun setelah penyelidikan Marcel, terbukti bahwa semua itu hanya trik belaka. Di hadapan banyak saksi, Marcel menantang Ki Sunggono untuk membongkar trik sulapnya dan menghancurkan reputasinya. Ki Sunggono hanya diam. Tapi sebelum pergi sempat berbisik dengan nada mengancam. "Kamu terlalu sombong, bocah. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Suatu saat kamu akan tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh sesuatu yang tak kasat mata." Marcel tertawa saat itu. Namun kini, setelah muntah darah bercampur rambut, kata-kata Ki Sunggono kembali terngiang di telinganya. Gilang menyarankan Marcel untuk segera mencari pertolongan. "Lo gak bisa diam aja, bro. Ini udah parah. Kita cari orang yang bisa netralisir," ujarnya. Marcel pun mengunjungi seorang paranormal terkenal di Jakarta. Namun sesaat setelah paranormal itu melihat kondisinya, ia langsung menolak. "Ini bukan santet biasa. Ini santet tingkat tinggi dari pesisir. Aku tak bisa menanganinya." Marcel semakin panik. Jika paranormal hebat saja tak mampu, lalu siapa yang bisa? Barulah seorang kawan lamanya, Rendra, memberikan saran tak terduga. "Lo percaya atau enggak? Satu-satunya yang bisa bantu lo sekarang adalah Nyi Roro Kidul." Marcel terdiam. Nama itu sangat lekat dalam mitologi Jawa, Ratu Pantai Selatan, penguasa gaib Samudra Hindia. "Tapi gue nggak pernah percaya hal-hal kayak gitu," sahut Marcel ragu. "Bro, sekarang bukan soal percaya atau enggak. Lo dalam bahaya. Satu-satunya yang bisa melawan ilmu hitam tingkat tinggi ya dia," kata Rendra tegas. Dengan setengah hati, Marcel akhirnya memutuskan pergi ke Pelabuhan Ratu. Malam itu, di pinggir pantai yang sunyi, ia menatap ombak liar yang menggulung, angin kencang menerpa wajahnya seolah menyambut kedatangannya. Di bawah bulan purnama, ia berdiri di atas batu karang, mengikuti ritual yang diajarkan Rendra untuk memanggil sang ratu. Namun sebelum mantra selesai, ombak besar tiba-tiba menghantamnya. Dunia di sekeliling Marcel berubah, ia terseret ke dalam kegelapan. Tubuhnya terombang-ambing dalam air. Suara ombak bergemuruh di sekelilingnya. Namun anehnya ia tak merasa sesak. Saat membuka mata, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah istana megah di dasar laut. Pilar-pilarnya berhiaskan emas dan batu permata, dikelilingi ikan-ikan berwarna kehijauan. Di kejauhan,
Sosok wanita berbaju hijau duduk di atas singgasana. Nyi Roro Kidul. Marcel ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa berat, seolah tangan tak kasat mata menahannya. Suara merdu namun dingin bergema di sekeliling. Tamu tak diundang. Tiba-tiba tubuh Marcel terangkat. Sekejap kemudian ia sudah berdiri di dalam ruangan istana, tepat di hadapan sang ratu. Tatapan Nyi Roro Kidul begitu tajam, membuat Marcel menggigil. "Kau datang mencariku, pesulap merah?" tanyanya. Marcel menelan ludah. Aku butuh bantuanmu. Aku kena santet dan aku tidak tahu siapa lagi yang bisa menolongku." Sang ratu tersenyum tipis. Lucu sekali. Seorang yang selalu meragukan dunia gaib kini datang memohon bantuan pada penguasa alam ini. Marcel terdiam, rasa malu menyergap dadanya. Namun ia tahu ini bukan saatnya berdebat. "Aku hanya ingin sembuh. Jika kau bisa membantuku, aku bersedia melakukan apapun." Mata Nyi Roro Kidul berkilat. Ia bangkit dari singgasana dan melangkah anggun mendekat. Saat jarinya menyentuh dahi Marcel, tiba-tiba ia melihat kilasan-kilasan kejadian, kembali ke masa lalu, ke momen di mana Ki Sunggono duduk bersila di dalam goa, menghadap sesajen berisi kepala kambing hitam. Di sekelilingnya, beberapa orang berbaju hitam mengelilingi lingkaran ritual. "Kau akan membayar atas penghinaanmu kepadaku," ujar Ki Sunggono sambil merapal mantra, mengikat sesuatu di seutas benang merah, lalu meniupkan asap dupa ke arahnya. Dari tengah lingkaran muncul bayangan hitam berbentuk wanita tua, sosok yang selama ini menghantui mimpi Marcel. Marcel tersentak, sadar bahwa itulah sumber kutukan yang menghantuinya. Namun penglihatannya belum berhenti di situ. Ia melihat sosok lain di balik Ki Sunggono, seorang pria tua bertato dengan mata tajam. "Jika bocah itu mencari perlindungan pada Ratu Laut, kita harus bertindak cepat. Dia tidak boleh selamat," ucap pria itu dengan dingin. Marcel tak mengenalnya, tapi satu hal jelas, ini bukan hanya tentang Ki Sunggono. Ada kekuatan lebih besar yang menggerakkan semuanya. Kesadaran Marcel kembali ke masa kini, saat ia berdiri di hadapan Nyi Roro Kidul. Sang ratu menatapnya dalam-dalam. Suara lembut namun penuh wibawa. "Kini kau tahu, ini bukan hanya soal dukun yang kau bongkar. Ini jauh lebih besar dari yang kau bayangkan." Marcel berusaha mencerna semua yang baru saja ia lihat. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Nyi Roro Kidul tersenyum samar. "Aku bisa menolongmu, tapi kau harus menerima syaratku." Jantung Marcel berdegup kencang. Ia tahu, perjanjian dengan makhluk gaib tak pernah mudah. "Apa syaratnya?" desaknya. Sang ratu mendekat, membisikkan di telinganya, "Kau harus menjadi bagian dari perjalananku, sebagai mata dan telingaku di dunia manusia." Marcel menahan napas, sadar ini bukan permintaan biasa. Jika ia menerimanya, hidupnya akan berubah selamanya. Namun jika menolak, mungkin ia takkan bertahan hidup lebih lama. Menjadi mata dan telinga Ratu Laut di dunia manusia, pikirnya. Itu perjanjian besar yang penuh risiko. Apa maksudnya? Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya lagi. "Berhati-hatilah," kata Nyi Roro Kidul dengan senyum tipis namun tatapan tajam. "Aku memiliki banyak musuh. Ada kekuatan yang ingin menggantikan pengaruhku dengan kegelapan yang jauh lebih kejam. Aku butuh seseorang di dunia nyata yang bisa melihat, mendengar, dan bertindak atas namaku." Keringat dingin mengalir di pelipis Marcel. Selama ini ia dikenal sebagai pembongkar tipu dukun palsu. Tapi kini ia harus melangkah lebih dalam ke dunia yang dulu ia ragukan. "Aku hanya ingin sembuh. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan apa yang kau minta," ucapnya jujur. Sang ratu tertawa kecil. "Pilihan ada di tanganmu. Tapi ingat, jika kau menolak, aku takkan bisa membantumu. Kutukan itu akan semakin kuat dan mengantarkanmu pada kematian yang mengerikan." Marcel terdiam. Opsi itu jelas bukan pilihan. Dengan napas panjang, ia mengangguk. "Baik, aku akan menerimanya." Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, dan tiba-tiba ombak besar datang dari segala arah, mengelilingi Marcel. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersedot ke dalam pusaran energi gelap yang dahsyat.
1 minggu sebelum pergi ke Pelabuhan Ratu, Marcel mengalami kejadian hampir meregang nyawa. Malam itu di apartemennya, tubuhnya yang lemah akibat santet mencoba beristirahat. Namun pukul 2 pagi, ketukan keras terdengar di pintu. Tuk tuk tuk. Marcel membuka mata, memandang jam dinding. Siapa yang datang sepagi ini? Pikirnya. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tapi ketukan semakin keras. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan melangkah ke pintu. Namun sebelum sempat membuka, bayangan hitam melesat masuk, menembus tubuhnya. Kepala Marcel seakan hendak meledak. Suara bisikan menyerbu pikirannya, "Kau akan mati, kau akan mati." Tangan mencengkeram dada, nafas tersengal, ia terjatuh ke lantai, kejang-kejang. Dalam kesadaran samar, ia melihat sosok wanita tua berjubah hitam di sudut kamar, tersenyum dengan gigi tajam menguning. Saat itu Marcel tahu, jika tak segera mencari bantuan, kematiannya tinggal hitungan hari. Marcel tersentak bangun, kini terbaring di tepi pantai. Tubuhnya terasa ringan, berbeda dari sebelumnya. Ia duduk dan melihat Gilang serta Rendra berlari mendekat. "Lo nggak apa-apa, bro? Lo tadi tiba-tiba pingsan," seru Gilang. Marcel mengatur nafas, masih merasakan energi aneh dalam dirinya. Energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu dirinya telah berubah. Kutukan memang telah dipatahkan, tapi kini ia punya hutang besar pada Sang Ratu Laut. Tugas barunya pun dimulai. Sejak hari itu, Marcel merasakan ada sesuatu berbeda dalam dirinya. Badannya yang dulu lemah kini kembali kuat. Tapi ada hal lain yang lebih aneh. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Saat kembali ke apartemen, ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Biasanya hanya perasaan tidak nyaman, tapi kini ia benar-benar melihatnya bergerak mendekat. Namun, sebelum Marcel bereaksi, sosok itu menghilang seolah takut padanya. Ia menatap tangannya sendiri. Apakah ini bagian dari hadiah Nyi Roro Kidul? Satu hal pasti, ia bukan manusia biasa lagi. Sebelum Marcel bisa memahami semua itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Ki Sungono sedang mencari keberadaanmu. Dia tahu kau masih hidup." Marcel membaca pesan itu berulang kali. Nomor pengirim tak dikenal. Jantungnya berdegup kencang. Ki Sungono seharusnya mengira kutukan itu telah membunuhnya. Tapi jika dukun itu tahu Marcel selamat, maka perang mereka belum selesai. Di sebuah tempat terpencil di lereng Gunung Lawu, Ki Wiro Sukmo duduk di dalam sebuah ruangan gelap. Ia dikelilingi oleh beberapa pria tua berjubah hitam. Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh kurus dengan wajah penuh tato, bersuara berat dan dalam. "Kutukan yang kita tanamkan seharusnya sudah membunuhnya," ucap pria itu. Tapi sepertinya dia mendapat perlindungan dari kekuatan yang lebih besar. Ki Wiro Sukmo mengepalkan tangannya. Matanya menyala penuh amarah. "Nyi Roro Kidul? Dia pasti pergi ke sana. Jika benar, maka bocah itu bukan hanya ancaman bagiku, tapi juga bagi kita semua." Salah satu pria berjubah lainnya menyahut pelan, "Kalau begitu, kita harus pastikan dia tak bisa bergantung pada perlindungan itu terlalu lama." Ki Wiro Sukmo tersenyum dingin. Ia merogoh dari balik jubahnya sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Kalau dia sudah menerima hadiah dari Nyi Roro Kidul, maka aku akan gunakan sesuatu yang bahkan Ratu Laut Selatan pun tak bisa tahan." Pria bertato itu menyipitkan mata curiga. "Kau mau menggunakan ilmu terlarang itu?" Ki Wiro Sukmo terkekeh pelan. "Bocah itu sudah melangkah terlalu jauh. Aku akan menghabisinya dengan kekuatan dari Laut Selatan itu sendiri." Malam itu, Marcel merasa gelisah. Pesan misterius yang dikirim seseorang tadi siang masih menghantui pikirannya. Ia tahu, Ki Wiro Sukmo belum menyerah. Ia mencoba tidur, tapi suara tetesan air dari kamar mandi membuatnya terbangun. Perlahan, Marcel bangkit dan berjalan ke sumber suara. Tapi begitu membuka pintu kamar mandi, tubuhnya membeku. Air dalam wastafel berubah hitam pekat, kental seperti darah. Di cermin, muncul tulisan besar berwarna merah.
Perjanjianmu takkan melindungimu selamanya. Marcel merinding. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Pertarungan ini baru dimulai. Tulisan itu perlahan memudar, tapi hawa dingin yang menyelubungi ruangan tetap terasa menusuk. Ia mengusap wajah, berusaha menenangkan diri. Namun ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal. Ragu-ragu, Marcel mengangkatnya. Marcel Radival. Suara di seberang terdengar berat, serak, dan mengandung aura mistis. Kau pikir perjanjianmu dengan Ratu Laut akan melindungimu selamanya? Kau telah melanggar batas. Sekarang, bersiaplah membayar harga yang lebih besar. Sebelum Marcel sempat menjawab, suara itu berubah menjadi desisan mengerikan, seperti ratusan ular berbisik di telinganya. Klik. Sambungan terputus. Marcel terdiam, tubuhnya bergidik. Itu bukan suara Ki Wiro Sukmo, itu lebih mengerikan, lebih gelap. Sementara itu, di lereng Gunung Lawu yang berkabut, Ki Wiro Sukmo berdiri di depan altar batu. Pria bertato tadi menggambar simbol-simbol aneh di tanah menggunakan darah ayam hitam. Ilmu ini berasal dari Laut Selatan, ujar pria bertato itu. Dulu hanya para pemuja Nyi Roro Kidul yang bisa menggunakannya. Tapi sekarang, kita bisa membalikan kekuatannya untuk menghancurkan bocah itu. Ki Wiro Sukmo mengangguk dan meneteskan cairan hitam dari botol kecil ke dalam lingkaran ritual. Seketika, angin berputar liar. Udara menjadi berat dan pekat. Dari tengah lingkaran, muncul sesosok makhluk tinggi tanpa wajah, bermata merah menyala. Pria bertato itu tersenyum puas. Sekarang dia akan merasakan mimpi buruk, yang lebih buruk dari kematian. Sosok itu melesat cepat menuju arah timur, menuju tempat Marcel berada. Kembali ke apartemen Marcel. Ia masih duduk di atas tempat tidur ketika lampu tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Marcel meraba ponselnya, hendak menyalakan senter. Tapi sebelum sempat, udara di sekelilingnya berubah dingin dan menakutkan. Tuk tuk tuk. Suara ketukan keras di jendela membuat jantungnya berdegup cepat. Ia berada di lantai 10. Tidak mungkin ada orang di luar sana. Dengan napas tertahan, Marcel berbalik dan mendapati jendela yang tadi tertutup kini sedikit terbuka. Dari celah itu, muncul jari-jari hitam panjang yang mencengkeram bingkai jendela. Sesuatu sedang berusaha masuk. Marcel mundur, bersiap melawan. Tapi suara bisikan mengerikan terdengar tepat di belakangnya. Sekarang waktumu habis. Sekejap, kegelapan menelan seluruh ruangan. Marcel tak bisa melihat apapun. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang mencengkeram jiwanya, menariknya masuk ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, dor! Sebuah cahaya hijau terang meledak dari arah pintu, mengusir bayangan hitam yang hendak menelannya. Marcel tersentak. Di hadapannya, berdiri seorang wanita bergaun hijau berkilauan, Nyi Roro Kidul. Mereka benar-benar tak ingin melepaskanmu, Marcel, ucap sang ratu dengan nada dingin. Dengan napas memburu, Marcel mencoba berdiri. Apa yang terjadi? Apa mereka sudah berhasil masuk? Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Dari belakangnya, muncul gelombang besar menghantam ruangan. Sosok hitam yang sempat masuk menjerit, tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar sebelum menghilang. Kau telah menerima perjanjianku, ujar sang ratu, dan aku takkan membiarkan mereka mengambilmu. Namun, tatapan tajam Nyi Roro Kidul berubah menjadi sedikit muram. Aku tak bisa terus melindungimu jika kau tetap berada di dunia manusia tanpa persiapan, katanya pelan. Marcel menelan ludah, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Maksudmu aku harus datang ke istanamu dan menjadi bagian dari pengikutmu? Pada masa lalu, sebuah kesepakatan terjadi dan tak bisa dibatalkan. Jauh sebelum Marcel lahir, Nyi Roro Kidul telah membuat sebuah perjanjian kuno dengan para dukun dan pemuja ilmu hitam. Siapapun yang mencoba membalikan kekuatan Laut Selatan demi kejahatan, akan berhadapan langsung dengannya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak dukun yang nekat menantang kekuasaan sang ratu. Salah satunya adalah kelompok yang dipimpin oleh Ki Wiro Sukmo dan pria bertato misterius. Mereka percaya jika bisa merebut ilmu Laut Selatan,
mereka akan melampaui kekuatan Nyi Roro Kidul sendiri. Tapi mereka lupa satu hal penting. Nyi Roro Kidul bukan hanya penguasa Laut Selatan, melainkan juga penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Dan kini, Marcel telah terjebak dalam pertarungan kuno itu. Marcel terdiam lama, menatap Nyi Roro Kidul dengan mata penuh pergulatan. Ia lalu memandang sekeliling apartemennya yang porak-poranda. Jika ia tetap tinggal di dunia manusia, ia akan terus menjadi sasaran. Tapi jika menerima tawaran sang ratu, ia harus meninggalkan segala yang pernah dikenalnya. Ia teringat akan orang tuanya, teman-temannya, dan kehidupan lamanya sebagai pesulap merah yang dikenal banyak orang. Namun satu hal yang jelas di benaknya, tidak ada jalan kembali. Dengan napas panjang, Marcel berkata, "Aku akan ikut denganmu." Senyum tipis menghiasi wajah Nyi Roro Kidul. Ia mengulurkan tangan, dan saat Marcel meraihnya, ombak raksasa tiba-tiba muncul dari balik jendela, menelan tubuh Marcel sepenuhnya. Saat ombak itu surut, Marcel lenyap tanpa jejak. Bertahun-tahun kemudian, banyak yang bertanya kemana perginya pesulap merah itu. Sebagian percaya ia hilang karena terlalu banyak musuh yang mengincarnya. Sebagian lagi yakin ia telah mati akibat santet. Namun di kalangan paranormal dan dukun sakti, beredar desas-desus bahwa di kedalaman Laut Selatan, di sebuah istana megah berhiaskan mutiara hijau, kini ada seorang manusia yang menjadi pelindung baru di bawah kekuasaan sang ratu. Seorang pria berambut merah, dikenal sebagai penjaga antara dua dunia, serta masih sering mengungkap tentang ilmu hitam di masyarakat agar lebih terjaga dari tipu daya. Sejak saat itu, tak ada lagi dukun hitam yang berani menantang Nyi Roro Kidul. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.